Halo sobat sekalian, kembali lagi dengan kami di podcast season 2 di episode 2 yang diselenggarakan oleh komunitas kreativitas mahasiswa intelektual. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber langsung yaitu Ibu Dr. Tirmawati Anggria SSI MKes. Halo, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya Bu. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, sekaligus menjabat sebagai Ketua Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Nah, sesuai dengan topik kita pada podcast kali ini yaitu membahas tentang siapkah mahasiswa ATLM dalam menghadapi ujian OSCE. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait ujian OSCE itu gimana sih? Nah, OSCE ini kita tahu bahwasanya problematika mahasiswa-mahasiswi D4 Teknologi Laboratorium Medis itu akan melaksanakan ujian OSCE pada akhir semester yang dimana ujian OSCE ini merupakan salah satu ujian yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa kesehatan. Mungkin teman-teman di rumah belum tahu apa sih itu OSCE sebenarnya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit gambaran terkait apa itu OSCE dan bagaimana pelaksanaannya. Oke, baik. Jadi mungkin sekarang mahasiswa TLM lagi cemas banget ya, dikarenakan adanya uji kompetensi berbasis metode OSCE. Jadi nanti kita akan ngobrol nih bagaimana tentang persiapan mahasiswa ya tentang OSCE ke depannya. Jadi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan terkait dengan OSCE itu sendiri. OSCE itu merupakan suatu metode ujian untuk menguji keterampilan klinis kita ya, terutama sebagai TLM yang sifatnya objektif, kemudian terstruktur, kemudian dinilai dalam satu putaran waktu. Ya, jadi ada waktu tertentu untuk menguji keterampilan klinis dari seorang TLM. Nah, kalau kita melihat kepanjangan dari OSCE itu sendiri, objective, structure, clinical, examination. Artinya keterampilan yang diuji adalah keterampilan klinis, objektif, dan terstruktur. Oh, ya. Oke, baik, itulah tadi gambaran terkait OSCE. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan kedua yaitu mengapa diberlakukannya OSCE bagi mahasiswa TLM sedangkan telah diberlakukannya ujian kompetensi atau biasa yang disebut dengan UKOM sebagai suatu standar yang kompeten. Ya, sebenarnya OSCE ini untuk menjawab tantangan juga sebenarnya. Kita tahu bahwa kesempatan kerja untuk talent itu luas ya. Namun tentu saja terjadi persaingan yang sangat ketat. Sehingga tantangannya adalah kita harus mempersiapkan SDM, dalam hal ini adalah TLM, yang siap untuk berkompetisi ya. Bukan cuma siap berkompetisi di lapangan kerja, tetapi juga harus kompeten ya, harus kompeten. Saat ini memang metode untuk menguji kompetensi untuk TLM hanyalah metode UKOM berbasis CBT ya, atau Computer Based Test yang saat ini telah menjadi standar ya untuk standar nasional yang dilaksanakan sebelum mahasiswa itu wisuda. Ya, jadi memang sudah syarat wajib ketika mahasiswa tersebut selesai ujian sidang KTI atau skripsi harus melakukan ujian kompetensi lagi untuk sebagai syarat wisuda. Nah, OSCE ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan lainnya saat ini, yaitu dokter, ya, kemudian apoteker. Nah, saat ini juga telah disyaratkan nih untuk TLM, bidan, perawat. Namun OSCE itu sendiri sebenarnya belum menjadi exit exam seperti UKOM CBT, belum ya. Ya, belum. Jadi sekarang ini mahasiswa harusnya dilatih dulu ya untuk OSCE lokal aja, internal dulu nih sebelum nantinya menjadi nasional. Untuk apa? Yang namanya kompetensi itu kan artinya seperangkat tindakan, pengetahuan, kemudian perilaku yang harus dimiliki oleh seorang TLM. Di mana tindakan itu dinilai dari psikomotornya. Psikomotor itu artinya adalah gerakan mobilitas. Mahasiswa harus
pandai, terampil untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat. Nah, sedangkan mahasiswa juga itu dituntut untuk cerdas dalam artian mengetahui atau memahami pengetahuan yang ada di balik prosedur itu. Nah, selanjutnya adalah tindakan perilakunya. Jadi ATLM itu, mahasiswa itu harus memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Artinya untuk memenuhi 3 yang tadi itu ya, psikomotor, pengetahuan, kemudian perilaku tanggung jawab. Inilah yang kita buat atau dirangkum dalam satu ujian yang bernama OSCE tadi gitu. Jadi bukan berarti bahwa oh kan sudah CBT nih, ya kan harusnya kan sudah cukup ya, sudah cukup CBT sudah cukup nih. Ternyata iya, karena tuntutan masyarakat tuh tinggi gitu. Seorang sumber daya manusia itu tidak hanya harus kompeten dalam bidang teorinya aja, tetapi harus dalam prakteknya juga. Nah, untuk menguji prakteknya kita ini sudah benar-benar terampil atau enggak, maka dinilai dengan suatu evaluasi, indikator evaluasinya itu dengan OSCE gitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, kenapa tahun-tahun sebelumnya OSCE tidak dilaksanakan? Kenapa baru tahun ini? Nah itu tadi, jadi sebenarnya untuk OSCE sendiri kan sudah dilakukan nih, sudah dilakukan sama beberapa tenaga kesehatan lainnya, yaitu dokter dan apoteker. Nah mengapa baru sekarang? Ini memang ada beberapa landasan hukum ya, salah satunya terkait dengan SKKNI, di mana seorang TLM itu harus terampil melakukan pemeriksaan di bidang 7 bidang nih. Kalau untuk TLM dalam bidang hematologi, kemudian imunoserologi, kimia klinik, lalu ada biologi molekuler, bakteriologi, parasitologi, mikologi. Jadi ketujuh bidang ilmu ini dianggap penting untuk dilakukan uji keterampilan klinisnya. Dan kenapa baru sekarang? Ya karena itu tadi adanya beberapa landasan-landasan hukum yang harus dipenuhi ATLM dan menjawab tantangan global di masa depan gitu. Jadi OSCE ini sebenarnya sudah sering sebenarnya kita lakukan, tapi tidak dalam keadaan namanya OSCE. Mahasiswa ketika misalnya kuliah itu kan ada ujian teorinya, ada ujian prakteknya. Sebenarnya kita sudah lakukan ya, kita sudah lakukan itu dalam kurikulum pun ada. Cuman mungkin dalam hal ini dikemaslah dengan menamakannya dengan OSCE, ya kan, yang akhirnya dibuatlah suatu lembaga hukum, tentang LKONAS ya, Lembaga Nasional OSCE untuk PLM gitu. Tapi kalau misalnya kenapa baru sekarang, sebenarnya kita udah lakukan sebenarnya. Kalian sudah sebenarnya lakukan ya kan, ujian praktek tiap mata kuliah yang ada praktikumnya ya kan. Cuman metodenya aja kali ya, yang berbeda. Kalau di ujian praktek mungkin diberikan waktu nih selama untuk mata kuliah hematologi misalnya. Untuk mata kuliah setiap mahasiswa melakukan praktek selama 1 jam misalnya. Tetapi kalau untuk OSCE itu ada timingnya, jadi dia berputar bergilir. Jadi satu bidang studi, satu ilmu itu 10 menit. Waktunya aja sebenarnya yang singkat ya kan. Kalau kalian ujian praktek sebenarnya kan agak panjang nih waktunya. Tetapi kalau kita OSCE memang hanya waktunya itu 10 menit saja dalam satu bidang, dalam satu putaran itu 10 menit beda lagi. Jadi total keseluruhan 80 menit untuk setiap mahasiswa. Jadi terkesan sulit bagi mahasiswa ya? Sulit sih sebenarnya enggak ya.
Sulit itu kalau sesuatu yang belum pernah kita lakukan sama sekali, nggak ada dasarnya. Tapi saya rasa kalau seorang mahasiswa itu, apalagi TLM, yang sudah terbiasa melakukan praktek di laboratorium, ini akan sebenarnya lebih memudahkan kalian. Ya, Karena sudah iya, karena sudah kalian lakukan setiap semester, setiap mata kuliah bagaimana praktek, kemudian bagaimana melakukan analitik, pasca analitik. Isinya OSCE kan itu. Ya, keterampilan klinis yang ditanyakan nantinya dalam satu skenario klinik itu kan cuma ada 3, ya kan? Analitiknya, dan pasca analitiknya. Gitu. Jadi intinya perlu simulasi aja sih sebenarnya. Tapi kalau di kehidupan perkuliahan kalian tuh kalian sebenarnya sudah dapat, ya kayak gitu. OSCE ini Bu, dia bentuknya bukan kayak soal ya Bu, tapi perintah ya Bu. Ya, jadi ada skenario tugas, nanti ada beberapa tugas nih. Mahasiswa misalnya diminta untuk apa? Misalnya mahasiswa diminta untuk persiapan alat dan regennya. Misalnya mahasiswa diminta untuk melakukan pemeriksaan A. Kemudian misalnya mahasiswa diminta untuk memberikan pelaporan hasil. Itu aja sebenarnya. Jadi benar-benar tiga ini tadi, analitik sama pasca analitik di setiap bidang ilmu. Kalau misalnya coba bakteriologi misalnya Bu, nanti diberikan skenario. Ada skenarionya mirip sekali dengan soal UKOM CBT. Tapi bedanya kalau soal UKOM CBT ada choice-nya, ada pilihannya, sisa dipilih mana yang paling benar nih. Tapi kalau dia OSCE nggak ada jawabannya, kamu yang akan praktekkan langsung. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam skenarionya tugasnya apa? Oh, mahasiswa diminta untuk menyiapkan alat dan bahan ya. Untuk pemeriksaan pewarnaan gram misalnya. Siapkanlah alat dan bahannya, semuanya ada di dalam satu ruangan itu, tinggal mahasiswa ambil. Nah, maka penguji akan melihat, oh iya bener nih, dia sudah ambil semua bahan dan alat untuk pewarnaan itu. Kayak gitu, ya. Nah Bu, setelah pertanyaan-pertanyaan ini, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim lewat akun Instagram kami, yaitu dari _surah_0818. Pertanyaannya, seberapa siap prodi kita untuk mempersiapkan OSCE? Oke, kalau berbicara masalah siap ya, sebenarnya kita memang masih berada dalam persiapan. Karena dosen-dosen yang saat ini yang sesuai dengan bidang kompetensi itu sedang juga dalam proses pelatihan untuk membuat soal, ya. Nah, kalau misalnya kita bilang seberapa siap, saya nggak bisa bilang 100%, ya. Kita mungkin berada di antara 70 hingga 80%. Karena kenapa? Karena memang baru banget yang namanya OSCE ini untuk TLM. Ibu aja baru pelatihan kemarin di bulan Mei, ya. Di bulan Mei, kemudian membuat soal. Selanjutnya nanti ke dosen-dosen yang lain membuat soal sekarang dalam masa pelatihan. Jadi mungkin kesiapannya itu hingga 100% itu mungkin nanti ya di bulan Agustus barangkali ya, seperti itu. Jadi kalau bilang siap tidak siap sekarang sebenarnya siap, cuman mungkin persiapannya belum 100%. Berarti itu yang soal-soal yang nanti diterapkan di OSCE itu Bu, yang membuat itu prodi Bu? Iya, jadi untuk saat ini untuk OSCE lokal ya, untuk internal kita masih dosen TLM-nya Unimers yang benar, masih internal. Tapi nanti kalau nasional udah dari pusat. Udah dari pusat. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nurjana Susam. Pertanyaannya, mengapa OSCE lagi viral di kalangan mahasiswa ATLM Megareski? Lagi viral ya? Ya, oke. Lagi viral karena lagi banyak dibicarakan ya. Lagi sementara memang dibicarakan, apalagi angkatan akhir ya, angkatan 19. Karena mereka selain harus skripsi, harus CBT, sekarang mau OSCE juga. Jadi mungkin itu karena lagi viral nih. Mungkin katanya bagaimana nih nanti OSCE apakah lebih susah daripada UKOM CBT
apakah akan exit exam atau gimana, itu sebenarnya yang jadi kecemasan. Tapi sebenarnya menurut Ibu ya, jangan cemas ya, jangan cemas karena dari mahasiswanya sendiri sebenarnya kalau sudah menempuh praktikum di lab, artinya itu sudah siap sebenarnya. Tinggal merangkum aja, tinggal mengulang kembali aja apa yang kalian pelajari di waktu semester 1 hingga semester 6 ya, Iya. untuk mata kuliah inti tadi yang dikukuhkan gitu. Mungkin lagi gempar-gemparnya OSCE karena mungkin baru tahun ini deh. Iya, bukan cuma kita sebenarnya. TLM se-Indonesia aja tuh sekarang lagi membicarakan ini. Bukan cuma mahasiswanya aja yang ketar-ketir, dosennya Dosennya juga. Iya, karena ini juga tanggung jawab para dosen bagaimana, apalagi yang di bidang kepakarannya ya, bagaimana membuat soal, bagaimana soalnya agar tidak mudah dan tidak juga terlalu susah dan bisa diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu yang tertentu tadi tuh, yang cuma 10 menit doang gitu. Ya, jadi memang kalau di Sulawesi Selatan sendiri sepertinya memang belum ya kan, tapi kita akan berusaha untuk membuat OSCE ini, membuat simulasinya sehingga nanti mahasiswa di bawah atau angkatan-angkatan yang akan OSCE itu akan terbiasa. Oke baik, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari April underscore salam. Pertanyaannya, mengapa UKOM dijadikan exit exam dibandingkan OSCE yang membuat praktikum kompetensi? Sebenarnya akan di situ juga nantinya, tapi kita nggak tahu ya kapan OSCE ini akan menjadi exit exam. Sama halnya dengan UKOM CBT kemarin, ya kan? UKOM CBT kemarin itu kan beberapa kali itu masih dalam tahap tryout ya. Nanti di tahun 2020 kalau tidak salah itu baru exit exam untuk yang UKOM CBT gitu. Sementara yang OSCE ya namanya kebijakan pemerintah ya, yang namanya aturan ya kan, setiap tahun itu pasti ada aja regulasinya ya, ada regulasinya. Mungkin saat ini yang dijadikan sebagai exit exam adalah UKOM CBT, tapi kita nggak tahu beberapa tahun kemudian barangkali OSCE yang akan dijadikan sebagai exit exam. Jadi nanti kedepannya pasti diubah Bu? Oh bisa iya, bisa saja, bisa iya, bisa tidak. Ya tergantung regulasinya aja nanti bagaimana dasar hukum yang berlaku dalam hal ini. Kayak gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan terkait OSCE. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, mungkin Ibu ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian, ataupun yang ingin disampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedikit lagi akan melaksanakan OSCE? Ya. Jadi jangan dianggap bahwa OSCE ini adalah sesuatu yang menakutkan ya. Dulu saya ingat sekali waktu UKOM CBT itu juga begitu tuh. UKOM CBT exit exam sangat ditakuti oleh mahasiswa. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seseram itu ya kan. Alhamdulillahnya banyak juga yang lulus ya, dan itu harus dijalani. Jadi adik-adik sekalian yang ingin OSCE ataupun yang saat ini siap-siap OSCE atau yang saat ini lagi sementara masih kuliah ya, semester 6 barangkali, ya jangan merasa bahwa OSCE ini adalah hal yang menakutkan. Intinya semangat saja, belajar, apalagi terkait dengan praktek-praktek yang pernah kalian lalui selama kuliah, buat resumenya ya, buat rangkumannya, analitiknya dan pasca analitiknya. Kemudian kalian harus mampu ya, atau memang di mindsetnya yang sudah terpikir bahwa saya harus kompeten. Oleh karena itu kalian harus mengejar 3 hal tadi ya, yaitu psikomotornya harus mantap ya, kemudian ilmu pengetahuannya harus mantap juga, serta tindakan bertanggung jawabnya atau perilaku bertanggung jawabnya. Itu saja, semangat dan terus untuk mengasah diri, berlatih terus mengerjakan soal-soal UKOM CBT
dan terpapar juga dengan yang namanya skenario klinik untuk pasca. Ya, baik, sangat luar biasa sekali ya narasumber kita pada podcast kali ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Dan semoga informasi-informasi terkait OSCE ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup podcast kita kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.